Hari ini saya akan sharing tentang 10 faktor sukses orang Tionghoa. Jadi dengan memahami ini, Anda tidak terlalu memforsir ketekunan, tapi memahami bagaimana mekanisme untuk mencapai sukses. Di zaman dahulu, tips ini itu tidak sembarangan diberikan kepada orang luar, karena bagi orang Tionghoa, dia akan sampaikan kepada anak ataupun ke mantunya. Jadi ini tip Anda beruntung sekali. Anda tidak perlu menjadi mantu orang Tionghoa, tapi Anda dapat rahasianya untuk mencapai sukses. Ya. Nah, pertama kali apa? Yang disebut dengan Ming. Seseorang hidup sekarang ini memiliki karma yang baik. Nah, apakah karma baik kita ini sudah cukup? Nah, kalau nggak cukup, nah bagaimana kita memperbaikinya? Ini bisa dilihat dengan Pak Tzu. Dengan kita bisa melihat Pak Tzu, potensi diri kita seperti apa? Karma baik kita sebanyak apa? Nah, seringkali orang ini mengabaikan Pak Tzu. Sehingga pada masa harusnya dia panen raya, dia sibuk bermain. Sementara ketika dia harusnya sedikit beristirahat, dia malah mengejar. Nah, inilah yang membuat jadi jungkir balik. Yang kedua adalah Yun, yaitu keberuntungan saat ini. Nah, keberuntungan saat ini itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga, Feng Shui, yaitu lingkungan yang berenergi positif. Yang keempat, yaitu kita harus mengumpulkan kebajikan. Yang kelima, kita harus selalu mengisi ilmu, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Suasana saat ini, ataupun situasi saat ini, adalah kesempatan kita untuk belajar. Webinar banyak. Banyak tokoh-tokoh yang berbicara. Kita bisa belajar dari mereka. Isi ilmu kita. Kurangi nonton hal-hal yang kurang berguna. Tontonlah, dengarlah hal-hal yang berguna yang menunjang kita ketika pandemi ini berakhir. Kemudian, yang keenam, kita harus mampu menjaga nama baik kita. Jangan semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek, kita mengorbankan nama kita. Dimanapun dan kapanpun, kita harus belajar. Untuk sukses berusaha, itu minimal butuh 3 tahun. 5 tahun kita baru ada hasil. Jadi investlah waktu kita, jangan cepat-cepat pingin berhasil. Tapi jagalah nama kita bisa dipercaya. Setelah 5 tahun, tiba-tiba nama kita pun bersinar. Sehingga banyak orang yang percaya, kita pun mampu berbisnis ataupun berusaha atau berkarir dengan lebih baik. Yang ketujuh, penampilan. Jaga penampilan. Penampilan itu penting karena seseorang yang tampilnya baik dengan yang buruk, kesannya berbeda. Saya mau kasih contoh. 2 orang memiliki sifat ataupun karakter yang sama. Tapi satu bisa menjaga penampilannya up to date dengan sekarang ini. Sementara yang satu kurang up to date dengan saat ini. Dengan siapa? Atau siapa yang lebih senang bergaul ataupun berhubungan dengan orang ini? Tentu orang yang dapat menjaga penampilannya. Zaman dahulu, siang juga artinya face reading ataupun tanda-tanda di wajah kita. Sebenarnya face reading saat ini itu, asal kita tahu triknya, kita bisa kok melakukan operasi plastik. Nah, ada yang nanya, Pak Agino, kalau operasi plastik itu apakah bisa mengubah nasib orang? Ya jelas lah. Pastilah. Maaf ya, kalau seseorang yang tadi wajahnya kurang rupawan, tiba-tiba pergi bedah plastik menjadi rupawan. Apakah orang tidak lebih senang bergaul atau berteman atau sekedar berkenalan dengan orang yang rupanya wajahnya lebih rupawan? Anda tentu bisa menjawab. Ya kan? Kita lebih senang bergaul dengan orang yang lebih cantik. Nah, tapi perlu digarisbawahi, kalau hanya mengandalkan penampilan yang keren, betul, dia bisa memancing orang untuk berkenalan di awal. Tapi, kalau selanjutnya, setelah 2 hari, 3 hari, 3 minggu, tahu isinya. Nggak ada isinya, kosong. Kosong melompong. Penampilan adalah cara kita untuk menarik perhatian. Itu sudah langkah yang maju, tapi itu baru hanya satu faktor, ya. Jadi kemudian kita ada yang poin ke-8, yaitu harus menghormati dan menjunjung orang-orang bijak zaman dahulu. Kenapa ini penting? Apa yang ada kita saat ini? Apa yang ada?
bahkan seluruh ilmu pengetahuan barat ataupun pengetahuan orang timur, itu kalau kita trace back, itu berasal dari orang zaman dahulu. Tidak ada filsafat yang baru sesungguhnya. Tidak ada juga filsafat orang Tionghoa yang baru. Semua itu adalah akumulasi dari zaman dahulu. Jadi kalau kita sekarang ini, maaf ya, menjadi sok pintar, seolah-olah kita perlu menciptakan ilmu sendiri, perlu menciptakan filsafat kehidupan sendiri, saya pikir kita berada di langkah yang salah. Kemarin saya mendengar seorang ahli filsafat dari Tiongkok, dia bicara, bahkan tidak ada sebenarnya filsuf barat sekarang ini yang berhasil menciptakan filsafat yang baru. Tidak ada, semua itu hanya modified dengan situasi saat ini. Basisnya adalah tetap filsafat Plato, Socrates, dan diubah. Begitu pula orang Tionghoa. Tidak ada yang baru. Semuanya berasal dari Konghucu, berasal dari Tao, berasal dari Lao Tzu, sebagian berasal dari Siddhartha, seorang Buddha. Ya. Jadi kalau kita tidak mau menjunjung, tidak mau menghormati, tidak mau belajar dengan orang zaman dahulu, menurut saya dan saya pikir kita sendiri menyanyikan hal yang sangat berguna. Itu adalah harta karun yang luar biasa. Saya sendiri sesungguhnya adalah menyampaikan apa yang telah mereka sampaikan dengan cara baru seperti saat ini. Dengan video ini tentu menjadi berbeda, tapi sesungguhnya tidak ada yang baru. Jadi kalau Anda atau siapa saja mau mencoba untuk menggali, menghormati orang bijak zaman dahulu, 80% ya, kalau tadi 1, 2, 3, Anda sudah lebih maju dibandingkan orang lain. Kemudian yang ke-9, ini menjadi sangat penting, luar biasa penting. Kenapa? Namanya bertemu dengan orang hebat atau belajar dari orang yang hebat. Saya sendiri selalu ingin ketemu orang hebat dan belajar. Syaratnya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Kerendahan hatian. Rendah hati. Kalau kita mau belajar dari orang hebat, kita harus rendah hati. Nah, kenapa kita harus belajar sama orang hebat? Bukankah kita bisa belajar sendiri? Oh, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tapi kalau belajar sendiri, Anda akan trial and error, akan salah dan salah terus. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Maaf, ada orang bisa seumur hidup melakukan kesalahan yang itu juga. Jadi, belajar dari orang hebat, kita shortcut, membuat waktu kita menjadi pendek. Dari 30 tahun, jadi 20 tahun. Dari 20 tahun, bisa jadi 10 tahun. Dari 10 tahun, bisa jadi tinggal 5 hari. Dari 5 hari, bisa jadi 1 hari. Saat ini aja saya sejujurnya, saya mau belajar kok. Dari misalnya Deddy Corbuzier, dari Mary Riana, dari Helmi Yahya, dari siapa aja. Ya kita perlu mempelajari hal-hal hebat dari mereka. Dengan demikian, kita bisa lebih maju, jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita belajar sendiri. Nah, yang 10 ini yang paling luar biasa, yaitu tahu cara menyehatkan tubuh dan pikiran. Kembali ke yang tadi yang di awal. Kita tidak bisa hanya tekun. Nah, itu tidak bisa. Justru saya ketika orang yang tekun, stop, betul-betul Anda stop. Jangan lebih tekun. Kurangin ketekunan Anda. Sungguh, ini adalah nasihat yang paling gak enak Anda dengar. Mungkin beberapa orang akan bilang, kamu kurang tekun. Dia kurang tekun. Saya bilang, enggak, stop. Karena saya mengalami dan mengamati banyak orang itu super tekun. Dan karena super tekun itulah hambatan. Ya. Nah, pada saat seseorang itu super tekun, kemarin saya menasihati anak teman saya yang di Kanada, tolong kamu kurangin ketekunan. Kasihanilah diri Anda, cintailah diri Anda. Yaitu dengan namanya memelihara tubuh dan pikiran. Dari 1, 2, 3. Ya. Yang nomor 1, karma baik kita. Mungkin bagi orang yang super
zaman dahulu melakukan banyak kebajikan, mungkin bagi dia lebih mudah sukses di zaman sekarang. Tapi kita kan tidak tahu, mungkin juga ada beberapa orang yang kurang berbuat baik. Nah, yang satu itu bisa diperbaiki dengan nomor 10, yaitu lebih tekun memelihara pikiran, memelihara badan gitu. Kenapa? Karena karma masa lalu diciptakan oleh masa lalu. Kalau kita bisa memelihara pikiran kita, karena semua pakse, semua yang bisa ilmu yang melihat masa lalu itu berisi tentang kompleksitas pikiran. Orang yang umumnya paksenya buruk, kompleksitas pikirannya itu memang sulit untuk mencari jalan keluar. Nah, kalau kita berlatih pikiran, berlatih fokus, berlatih mindfulness, meditasi, qigong, tahu pengobatan dengan organik dan lain-lain, maka tanpa sadar kita memperbaiki pikiran kita. Perbuatan hari ini kita menjadi karma baik untuk besok, menjadi karma baik untuk 3 hari kemudian, 3 bulan kemudian, 3 tahun kemudian. Dengan demikian, yang satu bisa diselesaikan atau diperbaiki dengan memelihara tubuh dan pikiran. Nah, yang nomor 2, apa yang harus dilakukan dengan nomor 2? Yaitu nomor 4 sampai nomor 9. Anda harus mengumpulkan kebajikan. Ya, Anda harus betul-betul mengumpulkan kebajikan. Contohnya paling simpel. Di zaman ini, saya pikir ya kita punya 275 juta orang. Kadang-kadang saya sedih ya, kalau ada seseorang itu dengan mudahnya membuat dislike ya, tidak menyukai YouTube seseorang. Menurut saya itu salah betul. YouTube harus kita manfaatkan. Coba 270 juta orang, atau mungkin misalnya YouTube sekarang ada 150 juta atau 100 juta orang, saya nggak tahu angka yang persis. Semuanya saling like. Bukankah semua orang beruntung? Jadi kita harus punya nilai-nilai kebajikan. Saya lebih baik mendukung orang daripada saya tidak mendukung orang. Itu kebajikan. Ketika kita tidak mau mendukung orang, ya udah, kita paksakan diri kita mencari kebaikan dari sesuatu. Dari orang yang terburuk pun kita bisa belajar sesuatu kok. Dari kanal atau channel yang buruk pun kita bisa belajar sesuatu kok. Oh iya, kalau saya bikin channel YouTube, saya jangan seperti dia. Tapi saya appreciate, saya menghargai susah payahnya. Saya like. Itu perbuatan baik. Itu perbuatan baik yang luar biasa. Kalau tadi saya katakan, misalnya suatu ketika 270 juta orang Indonesia sudah bisa mengakses YouTube ya. Mungkin yang di pedalaman masih saat ini ada yang beberapa desa yang belum bisa. Saling like. Bukankah itu kebajikan? Jadi kebajikan itu bukan sesuatu yang susah di zaman ini. Menurut saya justru terlalu mudah. Hati kita harus appreciate. Kalau hati kita sedang gelap, tetap kita harus appreciate. Konghucu pernah berkata, dari 3 orang kita ketemu, yang terburuk pun bisa jadi guru kita. Paling tidak, apa pelajarannya? Jangan mencontoh dia. Tapi jangan mencontoh dia bukan berarti kita membenci dia. Tetap kita harus bersimpati sama dia. Karena seseorang yang buruk itu karena situasi, karena keadaan. Gak ada orang yang mau buruk, tapi mungkin situasi, mungkin tidak ada yang bimbing, mungkin karena dia tidak tahu 10 faktor sukses ini, dia tidak tahu jalan keluar. Justru pada saat itulah kita bisa membantu dia untuk menemukan jalan keluarnya. Ya, jadi Yun saat ini itu ditentukan dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan dari semua ini, saya ingin menggarisbawahi yang paling penting 4, ya, yaitu belajar. Tetap belajar, isi pengetahuan. 9, kita harus belajar dari orang hebat di bidang yang kita ingin masuki. Yang ke-10 apa? Nah, mudah-mudahan nggak lupa ya. Belajar meditasi, belajar melatih pikiran kita, belajar untuk tenang, belajar tentang ilmu kesehatan. Jadi pesan saya untuk semua yang sedang berjuang, saya juga berjuang, kalian juga berjuang, semua orang sedang berjuang. Ya, ketika kita terlalu tekun, jangan, berhentilah tekun. Kurang yang ketekunan Anda. Tapi ini bukan berarti
kepada orang, maaf ya, ada beberapa orang memang kurang tekun, ya berarti memang harus kurang tekun. Apa ukuran tekun? Kalau Anda baru menghabiskan waktu 1-2 jam untuk di bidang Anda, hey, itu Anda kurang tekun. Betul-betul, Anda kurang tekun. Ya. Tapi kalau Anda sudah menghabiskan waktu 10 jam, 12 jam, 14 jam untuk bidang Anda setiap saat, hey, kurangi ketekunan. Cobalah untuk menjadi kurang tekun. Ya, jadi pesan saya yakin Pak sudah mengerti. Bagi yang kurang tekun, kalau ukurannya 2-3 jam masih kurang tekun. Ya. Jadi mungkin Anda harus invest 10 jam, 8 jam lah minimal. Ya, masih ada waktu istirahat dan lain-lain.